sehat ya, apalagi sudah memasuki musim hujan dan tentu saja memasuki bulan Desember ceria. Saya Karos, selalu ceria menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Mas Vicky di pojok sana yang juga menemani kita hari ini. Ceria juga ya Mas Vicky ya. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi kabar bahagianya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai di luar sana. Yang akan kita bahas sekaligus kita baca komentar-komentar netizennya. Baik itu tuh kejadian-kejadian yang terjadi di dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah ini dari Alshad ya, Alshad. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tuh ada postingannya Alshad sama Tiara sama-sama lagi di Jepang gitu kan. Nah itu kayaknya membuat netizen kembali berkomentar tentang hal yang sebenarnya sudah lama terjadi. Kapan sih, apa sih kejadian apa yang lama terjadi? Itu di tahun 2023 itu kan sempat ada postingan dari yang namanya Nisha ya. Nisha ini mantan pasangannya Alshad. Gitu dia pokoknya postingannya tuh sempat di highlight juga di Instagramnya, tapi kemudian sekarang sudah tidak ada ya. Pokoknya salah satunya adalah ini. Sejak awal tahun story saya mengarah pada kekerasan pada perempuan, galau, dizolimi tanpa cerita apa yang terjadi. Biarlah waktu yang akan menjawab, biarlah hukum Indonesia yang berjalan, biarlah Allah yang mengadili gitu ya. Dari sejak itu baru terkuak itu sebenarnya bahwa Alshad itu sudah menikah, itu sudah pernah menikah dan punya anak. Tapi kemudian berpisah setelah anaknya lahir gitu. Nah pada saat terjadinya itu tuh orang taunya Alshad itu juga dekat sama Tiara gitu kan. Sehingga banyak orang yang kemudian atau netizen atau fans-fans yang kemudian menyarankan untuk Tiara udahlah jangan sama Alshad gitu, sama yang lain aja. Tapi udah kayak yang biasanya mereka sering posting bareng, terus kan nggak pernah posting lagi tuh Tiara sama Alshad secara publik ya. Di sosial media mereka udah nggak pernah lagi bikin konten-konten kebersamaan ataupun juga kan dulu sering bikin video-video bareng, itu udah nggak pernah ada. Kecuali kalau datang ke kawinan. Nah ketahuan dia tuh datang berdua. Sama postingan terakhir dia tuh yang waktu di Jepang. Nah komentar netizen ini juga selain diarahkan ke Alshad gitu ya, juga banyak diarahkan ke Tiara. Jadi mungkin inilah yang membuat Alshad akhirnya membuat klarifikasi. Coba kita baca klarifikasinya, bunyinya panjang ya kan. Sehubungan dengan sejumlah pemberitaan yang belakangan ini kembali muncul di berbagai media terkait hubungan saya beberapa waktu lalu dengan saudari N. Dan mengingat pemberitaan maupun pembicaraan di berbagai media tersebut seringkali hanya berupa asumsi dan tidak sesuai fakta sehingga berpotensi merugikan banyak pihak gitu ya. Itu kemudian maka dengan sejumlah pertimbangan dan untuk kebaikan bagi kita semua saya ingin menyampaikan tanggapan sekaligus meluruskan berbagai hal berikut ini. Ya, jadi dia bilang bahwa perpisahannya dengan N yang disebut N di sini itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan dia menyatakan bahwa segala kewajibannya juga sudah dia penuhi gitu kan, dan dia berharap bahwa apapun yang terkait dengan hal ini maupun klarifikasi tersebut tidak lagi disangkut pautkan dengan pihak-pihak lain. Mungkin maksudnya jangan lagi disangkut pautin sama pihaknya Tiara kayaknya gitu ya. Coba ini sebelum ini muncul juga yang menjadi orang banyak yang berkomentar itu adalah ketika Alshad itu posting ucapan selamat ulang tahunnya buat macannya, iya kan? Harimau, bukan macan ya, harimau yang namanya Selen. Selen ya. Bacanya apa sih Princess? Selen. Oh Selen. Sehat dan happy terus ya, cantik, umur udah 3 tahun tapi muka dan kelakuan masih kayak umur 3 bulan. Semua sayang Selen katanya gitu. Nah ini kan ini seminggu yang lalu, sementara anaknya gitu, anaknya dari si N itu juga ulang tahun, tapi dia nggak posting, ya kan? Dia nggak posting, nggak ngasih ucapan ulang tahun, sehingga itu mengundang komentar netizen. Ini postingan ibunya nih ya, tuh ulang tahun, gambarnya kuda poni, aduh lucu banget sih, anaknya laki, ya. Nih, November 12, terima kasih ucapan kehadiran kado dan sayang keluarga dan teman-teman gitu. Ini komentar netizen coba kita baca di bawah postingannya Alshad yang memberikan ucapan ulang tahun untuk harimaunya. Anak sendiri nggak diucapin waktu ultah katanya gitu. Yang berikutnya, peliharaan ulang tahun dirayakan, anak sendiri ulang tahun kok diabaikan, so sad. Yang berikut, please bang, gue pengen lo posting waktu gendong anak lo katanya gitu. Yang berikutnya, udah itu aja, oke. Nah sementara apa sih komentar netizen setelah Alshad memberikan klarifikasi panjangnya? Bunyinya adalah berbagai macam ya. Nih, yang bikin heran tuh kenapa netizen menghujat hanya salah satu pihak aja. Toh dia bertanggung jawab ke anaknya. Terlepas dari mereka tidak bisa bersama, itu keputusan mereka berdua karena yang menjalankan mereka dan sepakat mengakhiri kan dari kedua belah pihak.
kita tidak tahu alasan tanda kutip mereka tidak bersama. Jadi sebagai netizen yang bijak, yang tidak tahu permasalahan mereka lebih baik diam dan nggak usah menghujat gitu. Nih aku bikin heran sama pernyataan nih. Kenapa menghujat hanya salah satu pihak saja? Maksudnya pihak siapa lagi yang mau dihujat? Salah ya. Yang berikut komennya. Seharusnya dari kemarin-kemarin dulu klarifikasinya Alshad, giliran beritanya udah nggak ada baru klarifikasi. Lanjut. Iya bener juga ya. Giliran beritanya udah turun dia baru klarifikasi. Lah orang kan lagi ngomongin lagi ya kan. Ingat Syad, nggak ada mantan anak. Laki-laki yang baik dilihat dari tanggung jawabnya. Lu boleh gagal jadi suami tapi jangan sampai gagal jadi ayah gitu. Yang berikutnya ada lagi. Sengaja ya ngeluarin beginian supaya direstui sama netizen buat ngedeketin Tiara. Direstuin kok, sama-sama red flag soalnya katanya gitu. Waduh, cadas banget ini netizen ya. Yang berikutnya ada lagi. Berarti betul ya, bukan gosip katanya gitu. Berarti terkonfirmasi memang Arsya sudah pernah menikah, sudah pernah punya anak dan bercerai sesudah anaknya lahir gitu kan. Ya memang yang namanya jodoh kan kita nggak pernah tahu. Mungkin yang netizen keselnya itu adalah mungkin netizen tuh sayang sama Tiara juga kali ya. Bukan netizen, fansnya Tiara. Fansnya Tiara sayang sama Tiara jadi berharap Tiara udahlah gitu. Gitu kan. Biar itu beres dulu maksudnya mungkin ya. Tapi ternyata kan mereka masih bersama. Iya, ternyata nggak nurutin kemauan fans ya kali. Beberapa fans lah, nggak semua fans ya. Ya tapi ya begitulah kehidupan ya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Kalau belum menikah resmi makanya biasa-biasa aja pacarannya, ya bener gak? Karena nanti yang paling kasihan itu adalah anaknya, ya kan? Ya, dan untuk bapak-bapak di berbagai sudut ibu kota. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab gitu, jangan mau berbuat aja kalau udah terus ya gitu. Yang namanya tanggung jawab itu ya sepanjang umur. Kalau dia dihujat netizen ya udah sepanjang-panjang ya kan, itu namanya bentuk resiko dari perbuatan ya. Oke, baik, kita menuju ke profil bintang tamu kita yang pertama. Ada Chan Kelvin yang kemarin baru mengumumkan kabar bahagia ya. Istrinya positif sudah hamil dan baru diketahui pada saat kita kemarin tuh umroh bareng. Itu aja Chan nggak cerita, aku baru tahunya pas di postingan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Chan Kelvin, artis sekaligus presenter kelahiran 1985 ini 7 Juli lalu menikah dengan Dea Sahira setelah berpacaran selama 6 tahun. Namun hubungan keduanya baru terungkap oleh publik setelah lamaran, di mana awal perkenalan keduanya karena dikenalkan oleh Adli Fairuz dan istrinya Angbin Prisi. 27 November kemarin, Chan memposting foto di depan Ka'bah bersama sang istri saat menjalani ibadah umroh sekaligus mengumumkan kehamilan sang istri untuk anak pertamanya. Chan yang mengaku selama di Tanah Suci, sang istri sempat mengecek kehamilan, namun hasilnya negatif ini kembali tes sebelum melakukan tawaf wada hingga hasilnya positif dan menyebut bahagianya menjadi berkali-kali lipat. Pria yang sudah menyelesaikan kuliah S2-nya di Malaysia ini memenuhi wisudanya pada Agustus lalu ditemani oleh sang istri dan keluarga besarnya. Seperti apa perubahan yang dialami oleh Chan Kelvin sejak istrinya hamil? Benarkah Chan Kelvin menjadi lebih posesif? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Chan Kelvin. Masya Allah, ikut seneng banget ya. Dari mulai sejak pertama terkuak dia mau nikah, ya kan, pas nikah. Kemarin kita umroh bareng gitu ya, sampai akhirnya dia diumumkan. Ini coba kita lihat postingannya dulu nih. Ini postingannya, fotonya ini padahal ada aku juga loh di sekitar itu ya. Di sebelah sana ya. Di sebelah sana ya. Jadi kalian melipir nih habis tawaf wada. Bener. Sambil pegang itu. Iya, itu jadi test packnya beli di sana atau bawa dari Indonesia? Jadi dari Indonesia kita udah bawa banyak. Oh serius? Iya. Kan kita kan pertama ke Dubai dulu kan. Itu udah test pack kan. Wah belum nih. Belum. Udah kita berdoa lagi, ikhtiar lagi. Terus ke Madinah tuh ya kan. Beberapa hari di Madinah tes tiap hari tuh. Belum juga gitu. Terakhir di Mekah. Belum juga deh awal-awal nih. Udah sehari sebelum tawaf wada itu baru. Hah? Alhamdulillah, wah, udah kita seneng banget tuh. Enggak, tunggu. Ini kan kamu dari sejak Dubai udah test pack ya. Nah dari Indonesia tuh dari sejak kapan kamu mulai test pack sih? Oh jadi gini, kan kita sempet ke dokter kandungan kan. Terus ada waktu yang subur tuh ada 1 hari ada pokoknya. Pokoknya pas 1 hari itu kita gas lah pokoknya di hari itu lah gitu. Nah udah nunggu hasilnya insya Allah baru. Oh gitu. makanya udah gak sabar nih. Ya ampun, kayak nunggu apa gitu ya. Di waktu umroh beberapa bulan lalu dikasih hadiah sama Allah di hari terakhir sebelum kita pulang. Padahal waktu hari-hari awal di sana masih negatif dan kita ikhtiar coba cek lagi sebelum tawaf wada. Alhamdulillah ternyata tiba-tiba positif. Oh alhamdulillah. Ini Masya Allah ya. Kecan kan juga cerita
kita. Terakhir umroh sebelum umroh bareng itu adalah di awal tahun atau akhir tahun lalu ya? Ya, pokoknya pas tahun baru lah di sana. Tahun baru, tahun baru di sana. Itu dia sebelum menikah. Doanya adalah mudah-mudahan bisa umroh lagi bersama pasangan. Dijabah, Masya Allah ya kan. Pasangan plus ada strip duanya, Masya Allah. Oh ini Masya Allah ya, doa Pasti terkabul. Kak, ini doa dari Kak Ros juga pastinya. Pastinya ya, Kak, doain balik tolong dong ya. Mau punya anak lagi? Bukan. Maksudnya? Aduh, bukan. Tapi sempat waktu di sana sempat sih ya. Kan aku bilang tuh di bawah, iya aku udah feeling sih sebenarnya. Karena kan istrinya itu kalau siap sarapan, selalu sendiri. Aku tanya, dia mana? Di atas dia gini. Kayaknya dia lagi apa gitu. Kayak hamil kali ini. Udah feeling ibu iya, udah ya. feeling. Tapi benar nggak sih itu emang perubahan polanya dia juga nggak? Atau emang dari dulu emang dia males? Emang dari dulu dia emang jarang sarapan pagi dan dia bukan morning person lah intinya gitu. Jadi habis subuh biasanya dia pasti akan kalau misalnya ada waktu untuk istirahat dia pasti istirahat. Nah, kemarin kebetulan makin tuh kan mungkin karena ada bawaan kali ya. Jadi ya udahlah. Makin lelah gitu ya. Kalau Karas waktu itu ngelihat kita lagi sarapan, pas aku pamitan, pasti aku pulang bawa piring kan ke atas kan. Iya betul. Iya, aku selalu lihat gitu. Nandain ternyata dia. Lo kan sendirian gitu. Nah ya pokoknya kelihatan ya, Arfi alhamdulillah ya. Nah ini juga kita kemarin sempat pas wawancara juga sempat nanya soal momongan gitu ya. Ini jawabannya Chan waktu itu. Dan ini belum tahu kalau udah garis 2 ya. Kita lihat yang berikut. Ya di ibadah umroh kali ini gitu ya. Apa doa yang kalau boleh tahu ya, doa yang kalian panjatkan berdua apa? Ya, yang pastinya diberikan keberkahan dalam rumah tangga. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang soleh-soleha. Amin. Yang secara fisik dan juga akhlaknya sempurna. Amin. Dan apa ya, pokoknya intinya doa yang terbaik lah Kak. Buat kita berdua dan juga keluarga kita. Oh, ini udah ada langsung rencana itu ngomongan Allah kasih kapan pun udah. Insya Allah sih ya. Insya Allah. Kita tunggu kabar baik selanjutnya. Ditunggu kabar baik selanjutnya. Itu gue ngobrol sambil ketakutan, Kak. Itu kan tinggi ya. Sambil begini ya. Oh gitu? Oh kirain ketakutan keceplosan, bukan ya? Enggak, itu sambil ketinggian, takut, sampai ketakut keceplosan itu. Ada doa ketakutan itu. Oh iya, kamu iya ya? Kamu takut ketinggian Enggak ya? juga sih. Bohong. Takut kehilangan kalau aku sih. Aku lupa. Kalau gitu kita bawa dia ke tempat-tempat tinggi lainnya yuk. Aduh. Bener, ngidamnya apa dia? Sebenarnya kalau nyidam tuh nggak ada ya. Cuman perbedaannya adalah hal yang dulu dia sukain sekarang jadi nggak dia sukain. Apa itu contoh? Salah satunya bau-bauan aku gitu kan. Emang dia dulu suka? Jangan-jangan dari dulu emang nggak suka? Nggak suka. Jadi dia kan ada salah satu favorit parfum lah yang aku pakai. Dan itu kalau dia nyium bau aku tuh muntah. Oh gitu. iya? Mual segala macam. Dan kalau misalkan aku lagi pulang, dia ternyata kalau orang hamil itu sensitif banget iya, semua panca inderanya jadi lebih sensitif ya. Kamu jangan deket-deket aku dulu, kamu mandi dulu gitu. Padahal masih jauh tuh. Aku belum apa-apa. Ya udah aku mandi dulu ya gitu loh. Iya, baunya nggak enak apa ya, lebih sensitif. Lebih sensitif. Oh, pantasan kamu waktu di sana nyari-nyari minyak wangi baru ya? Oh, buat oleh-oleh itu kan. Dibukain semua. Kirain mau cari wewangian baru yang lebih cocok buat Dea. Oh, ini katanya video call Dea diminta. Sama ibu, Cek. Dari tadi sih aku WhatsApp belum dibales ya. Oh Ntar iya. aku coba deh kalau soal komersial. Jangan-jangan dia lagi mual gini kan. Kayak aduh, Iya, udah makanya. jangan ganggu. Kayak gitu nggak sih dia jadi? Iya, merasa kayak sensitif ya mungkin. Lebih terus dari bau-bauan dan apa ya, bawaan hamil tuh kayak agak beda aja lah ya. Kamu mungkin. sendiri enggak? Kamu kan kadang-kadang bapaknya juga suka tuh kadang. Enggak, aku lebih ke adaptasi sih. Oh ternyata agak sedikit berubah sekarang ya gitu. Jadi kayak lebih Lebih galak ngikutin nggak? aja. Lebih nggak sensitif sih. Lebih nggak sabaran gitu nggak sih? Gitu. Kalau kamu pecicilan dia, udahlah, boleh nggak Iya. sih? Boleh Iya. nggak sih istirahat Iya. dulu gitu ya? Iya, iya katanya. Aduh, dibukain di live lagi ya. Ya kalau sesama ibu-ibu mah kan udah tahu Oh, ya, iya udah sih. pernah. Jadi bisa nebak-nebak lah. Yang berikutnya yang mau kita tanya juga, ini lucu juga nih ya, postingan kamu ketika disamperin sama orang tua kamu. Oh iya. Semenjak nikah udah nggak serumah lagi. Syuting di Bekasi disamperin dua cintaku. Malam mingguan makan steak di pinggir jalan favorit. Mereka sambil update-update kehidupan. Oh, lucu banget sih. Ini
setelah nikah aja nih orang tua pernah nyamperin ke lokasi atau sebelum-sebelumnya juga sering begitu? Kan aku nikah terakhir, terus di rumah tuh yang sering bertiga terus kan, aku mama papa, aku mama papa terus gitu kan. Mungkin pas kamu nggak ada, kamu cabut? Aku cabut, jadi kayak ada yang mungkin kehilangan. Tetapi aku mengkondisikan untuk ya gimana caranya. Dulu kan adik kan nggak ada di rumah kan, dan kalau misalkan setiap hari aku ada waktu, ada rezeki, yuk mah kita jalan kemana, kita makan, kita jadi baru healing berasa lah. sekarang banget Iya, gitu jadi ya? kayak sekarang aku tinggal di Menteng, mama papa di Bekasi, jadi kayak ya setiap hari nggak bisa ketemu kan, cuman ketika lagi kemarin syutingin di daerah Bekasi itu akhirnya di Bekasi ya mama papa samperin ya gitu, ya kan akhirnya dekat kita ya? makan steak gitu. Kalau mama papa suka nyamperin adik-adik kamu nggak sih? Kebetulan rumahnya kan nggak sejauh aku ya, mereka sama-sama di Bekasi, Pondok Gede kan, jadi tinggal jalan kaki atau tinggal naik sekali. Lebih sering ketemu? Kalau aku kan lebih agak jauh. Oh gitu, terus kalian cerita apa aja nih? Tidak cerita Ya banyak lah update kehidupan ya tentang mama papa. Kemarin kan sempat agak kurang enak badan dan alhamdulillah sekarang lebih membaik lah. Terus juga gimana Kak sama istri gimana? Itu sebenarnya udah ada tahu nih. Orang tua udah tahu tentang istri lagi hamil. isi. Cuman gimana? Kamu harus begini, kasih wejangan-wejangan lah, terutama mama gitu. Oh tentu. Ini juga kemarin kamu juga sempat memposting ya waktu mama sakit, katanya GERD-nya kumat, jadi kamu menjenguk. Oh sebenarnya ini bukan GERD, ini bukan apa? GERD. Jadi kemarin ya kenapa sampai dirawat? Kemarin mama di ginjalnya tuh sebenarnya ada batu gitu. Jadi kan ya sakit, cukup sakit lah. Jadi kayak ada batu di ginjal, terus kalau nggak keluar kan pasti kan rasanya Jadi luar biasa udah ya. di apa, tindakan apa? Ya sekarang sempat ke dokter, kemarin juga sempat minum beberapa obat yang direkomendasikan sama teman-teman yang saudaranya atau keluarganya memiliki sakit yang sama. Alhamdulillah sekarang berangsur membaik, minta doanya aja dari teman-teman. Alhamdulillah, kalau sudah semakin membaik ya insya Allah makin baik terus. Biar bisa gendong cucu nih yang dari Chan ya. Ini cucu keberapa berarti nanti? Kalau dari keluargaku kelima. 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 Ya, tapi ini dari anak pertama yang lama banget ditungguinnya kapan nikah. Aduh, lamanya kenceng banget. Kamu umur berapa? 40 ya? Oh, belum dong. Jangan ditua-tuain ya, belum. Masih 38? Masih segitu lah pokoknya. Belum lama lah, dikit lagi. Nggak apa-apa, tamu saya selanjutnya juga sama. Hampir seumuran kamu juga, nih juga lagi menantikan anak pertama. Ini kayak, kalau ini kayaknya lebih senior deh dari aku deh. Jauh senior. Harusnya dia presiden jomblo waktu itu ya. Wah nggak tahu deh, no komen. Enggak, tapi dia mau nanya dulu, dibalikan sebelumnya juga papa sakit kan, sempat stroke juga. Jadi kamu gimana nih? Papa lagi ya kesehatannya semakin apa istilahnya masih perlu perhatian banget. Terus kamunya juga pas lagi udah baru nikah gitu. Iya, kepikiran nggak? Wah banget Kak. Dari dulu kan aku emang ya bisa dibilang yang untuk mama papa aku orang pertama lah yang gimana caranya gue paling depan lah gitu. Dan kemarin ketika awal nikah aja papa kena serangan stroke ringan kan, dan itu sedih Kak kondisinya. Yang kita semua foto diri, papa harus pakai kursi roda karena nggak bisa diri segala macam. Pikir wah sedih nih, baru awal kan ya. Tambah lagi ada beberapa bulan kemudian mama kena sakit itu juga, dan sekarang ya aku sebagai anak pertama yang mungkin dari dulu mereka andalkan, ya gimana caranya ketika sekarang sudah nikah, sudah jauh tinggalnya, tapi harus tetap bisa maintain gimana caranya bakti terhadap orang tua itu tidak boleh ditinggalkan sampai kapanpun, walaupun kita sudah menikah gitu. Iya betul ya. Ya sering telepon, sering menjenguk, walaupun jauh, kalau enggak ya sebaliknya orang tua yang datang. Termasuk lagi syuting ini juga nonton. Mama pasti nonton. Halo, mama papanya Chan. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Oke baik, sekarang kita ngobrol sama ini calon orang tua baru juga nih ya. Nih katanya kalau ini katanya ngidamnya juga lumayan. Aku nggak tahu, mungkin sama juga kali ya. Tapi dia anak band Kak, kita tanyain. Oke, Dia ngidamnya gitar. Udah tercipta berapa lagu nih? Wah, Kita lihat dulu langsung jadi profilnya lagu-lagu. berikutnya. Ada gue pindah dan Indi berikut ini. Ade Nurulyanto, gitaris Govinda sekaligus pencipta lagu kelahiran 1984 yang telah menciptakan lagu untuk beberapa musisi seperti Tentang Rasa yang dibawakan Astrid, Setengah Mati Merindu yang dibawakan Judika, dan Terbaik Bagimu yang dibawakan oleh penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza ini pada 3 Agustus kemarin menikah dengan penyanyi sekaligus presenter bernama Indi Arisa, perempuan yang sudah dikenalnya sejak awal 2020. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 10 tahun ini 20 November kemarin Ade memposting video reaksi saat pertama kali mengetahui Indi hamil hingga melompat-lompat sambil memeluk sang istri, serta Ade mengatakan 2024 menjadi tahun yang luar biasa karena bisa merasakan momen yang sebelumnya hanya ia lihat dari postingan sahabat-sahabatnya.
Benarkah Ade Govinda menjadi lebih protektif sejak mengetahui sang istri hamil? Dan bagaimana perubahan yang dirasakan Inde Arisa selama hamil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Pak, kita sudah bersama dengan Ade Govinda dan juga Indi. Apa kabar? Gimana rasanya hari ini, siang ini? Mual. Masih mual. Kamu pemicu mualnya apa biasanya? Gak tahu, kayak semuanya tiba-tiba nggak mau dimakan. Even yang aku biasa makan tuh kayak nggak. Lihat Ade, Kalau Ade sempet aku bikin mual parfumnya dia. oh, parfum juga sama ya? Parfum Ade, satu spesifik tapi satu parfum doang. Dia yang itu doang aku nggak suka. Baru beli tapi memang. Oh, baru beli, nggak cocok kamu ya? Nggak cocok. Ya udah, boleh kok dikiasi ke sini kalau nggak dipakai. Iya, baru beli kasih orang lagi. Ini ada artikelnya juga, Ade Govinda umumkan kehamilan sang istri. Coba kita baca juga postingannya nih, lucu ya. Sharing captionnya coba kita baca. Ada videonya juga, videonya kita lihat video. Ya, itu makanya aku tadi begitu diputar gitu, ini kenapa ketawanya ngakak gitu? Kenapa sih, ada apa cerita di balik gitu? Jadi aku tuh sebetulnya udah sas dari awal tuh udah kayak aku telat nih gitu. Tapi nggak mau GR dulu, nanti aja tunggu lagi lah berapa hari kemudian gitu. Terus karena udah ngomong gitu ke dia udah kayak aku beli test pack ya, enggak biar aku aja. Karena aku tuh pengen biar yakin aku beli beberapa merek gitu. Jadi nanti cobain. Terus udah gitu itu bilang paginya mau beli test pack, pas malamnya pulang. Hai gitu, wait jangan dulu naik. Wah, aku ke kamar, aku siapin kamera dulu. Terus dia kayak lama banget nih gitu. Jadi pas dia masuk tuh udah ketawa karena ketahuan surprise-nya gitu. Mohon maaf ya, udah kebaca surprise-nya gitu. Amatir ya, nggak biasa. Jujur, bener. Kalau surprise-surprise sih lebih jago dia lah. Jadi kamu pas wait jangan naik dulu itu udah Iya. tahu surprise-nya apa, udah tah? Kan ini orangnya sangat berpikir kemana-mana, jadi udah tahu. Ya maksudnya bukan udah tahu, tapi pasti menuju ke arah situ. Gitu. Tapi itu kan ketawa karena ketahuan. Iya. Tapi begitu lihat garis 2 gitu, apa sih yang dirasain? Nggak tahu ya mungkin seumur hidup kan baru benar-benar ngerasa, oh gini tuh rasanya ya bahagia banget sih. Gini tuh rasanya. Oh, kemarin-kemarin lihat teman-teman pada posting gitu, itu penasaran. Emang rasanya kayak apa sih? Iya. Pas lihat teman-teman posting gitu tuh kamu jujur li. Di dalam hati tuh apa yang kamu omongin? Ya pastilah pengen ya. Tapi maksudnya gini, ya kadang aku tuh sangat percaya nanti Tuhan tuh ngasih jalan waktu yang paling baik sih. Oh, ada nggak kayak ngeliat kalau teman lagi posting gitu, biasa aja kali, gitu nggak? Enggak sih. Nggak ada. Atau gini, kapan ya aku gitu? Julid. Dan yang lucu juga di caption itu kamu bilang ya berharap bisa nggak sih aku aja yang ngidam gitu. Emang kenapa dia parah banget ya? Ya, dia kayaknya akan mempersenjatakan dia yang ngidam. Karena kan dia udah pasti tuh pengen belinya gitar, jersey. Gitu. Ngidam-ngidaman. Iya, Ya. dia alasan Ngidam-ngidaman. pengen. Ala-ala. Emang beli aja. Terus iya kamu cium minyak wangi tertentu mual. Mual. Dan dia Mas Ade tuh kalau pakai parfum, kalau aku tuh biasanya turun mobil baru pakai parfum atau misalnya turun kendaraan lah. Kalau Mas Ade tuh pakai parfumnya udah dari kamar. Jadi pernah satu kali aku pulang kerja dari ruang tamu sampai tangga mau ke kamar udah wangi semriwing. Aku kayak I hate this. Aku langsung bilang nggak usah pakai parfum itu lagi. Enak, aku bilang gitu. Itu pas hamil aja atau sebelumnya? Pas hamil aja. Pas sebelumnya sebenarnya di dalam hati ini wangi banget sih suami aku gitu nggak? Pas sebelumnya emang suka aja. Iya. Jadi emang aku juga nggak ngerti sih kenapa ya tiba-tiba hormonnya kayak gini, tapi kata orang ikutin aja lah. Ikutin aja. Terus katanya kamu juga lebih mudian gitu. Iya lumayan. Terus just me sih. Apa dari dulu udah mudian? Dari dulu udah kemudian terus kayaknya ditahan kan karena kayak jangan jadi cegil terus dong, kita lebih mature gitu kan. Pas udah hamil tuh kayak keluar lagi itu semua. Aku punya hak untuk mengeluarkan semua ini. Iya. Ya. Terus apa lebih sensitif juga katanya kalau lihat apa postingan apa yang sedih. Iya lumayan. Jadi berapa kali weekend ya lagi di rumah Iya, aja, benar. Mas Ade lagi bolak-balik lah ke kamar terus ke studio gitu. Dia tuh selalu checking on me kalau aku lagi di kamar nonton apa sih gitu. Tiba-tiba masuk aku udah apa sih kenapa? Nonton Eat Pray Love dong. Kamu bisa Aku sesedukan itu. sesedukan pas adegan dia di, ini agak spoiler dikit, pokoknya dia ada adegan di satu negara. Padahal cuma adegan-adegan momen haru doang, tapi aku nangisnya sesungguhkan. Dan Dan enak apa? banget sih. Enak nangis itu bisa keluar gitu ya. Iya. Enggak, kamu apa tuh responnya ketika lihat istri kamu tiba-tiba nangis gitu di kamar? Enggak, aku langsung bilang kata dia, udahlah gak usah nonton gitu-gitu ah. Aku bilang, ya pokoknya yang nonton yang standar-standar aja. Aku juga gak tahu bakal nangis nontonnya. Ya dia juga bener jawabnya, kan gak tahu juga scene-nya bakal jadi kayak gitu. Itu baru ya. pertama kali kamu nonton film itu? Iya, Oh. first time. Atau kamu kaget nggak sih kan lihat dia nangis?
apa salahku gitu. Awalnya iya, cuman lumayan sering. Jadi udah tahu. Biasa aja lama-lama biasa. Lumayan sering. Iya, lumayan sering nangis gitu. Itu sejak hamil. Iya. Oh, kirain dari dulu nggak ya? Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi ya. Oh, pasangan ini mumpung ya kan kita ketemu sesudah mereka menikah, kita nanti akan masukkan mereka ke ruang gelar perkara. Setelah berikut ini jangan lupa. Gelar perkara.